Udah sampai mana Kang ini? Baru masukin efeknya sebagian. Bang, Nanti efeknya buat Bang, yang Bang. wow ya. bang, Waduh, gimana? gue mau rakit PC lagi bang. Wow, rakit PC lagi, mantap. Buat apa emang? Buat editing biasa, buat streaming, Streaming? sama pokoknya gue pengen jadi konten kreator kayak lu dah bang. Wah, mantap banget. Gimana? Budgetnya pasti gede nih. Gede banget bang, gue pengen PC kayak gitu tuh, kayak abang-abang editor itu. Oh, gini ya. Mantap ya. Ada PGA-nya kan bang? Ada PGA-nya pasti. Iya, gue pengen ada PGA-nya bang. Budget gue lumayan tinggi bang. Wis, mantap. Berarti komponennya baru semua nih. Baru. Soalnya ini baru nih. Iya, pengen baru semua. Baru semua. Oke, budgetnya berapa nih? 7 juta bang. 7 juta? Iya. Tantangan juga nih. Kalau misalkan 2021 apalagi kayak gini ya. Pokoknya partnya pengen baru plus ada PGA. Budget gue 7 juta. Udah, itu aja. Oke lah. Kita akan coba cari di Tokopedia lagi. Oke, siap. Kita langsung browsing aja. Mudah-mudahan kita dapat 7 juta. Kita cari sama-sama. Oke? Let's go. Let's go. Stories, I'm a fool for your love. Kita langsung saja browsing di Tokopedia. Oke? Asik. Nah, di sini kita langsung browsing aja. Tadi budgetnya berapa? 7 juta. 7 jutaan lah bang. Nah, kalau misalkan menurut saya kita pakai generasi terbaru. Nggak apa-apa, seri low end seperti Core i3. Core i3 10100F. Kenapa Gimana? itu bang? Kenapa itu? Karena pertama generasinya baru. Terus udah punya 4 core, 8 thread. Udah cukup tuh kalau misalkan buat streaming, buat editing gitu. Udah cukup, core-nya udah banyak. Speednya juga udah kenceng, up to 4,3 GHz gitu. Yang seri F ya, biar agak murah gitu. Yang penting harganya berapa bang? Ini kalau misalkan dilihat dari sini tuh 1,375. Oke, masuk bang. Masuk Bungkus. ya? Bungkus. Mantap. Atau mau yang 10105F juga ada. Ini aja. Itu aja dulu bang. Oke, Bungkus bang. Siap. Oke, saya masukin keranjang. Siap. Lanjut, terus untuk motherboardnya. Betul. Motherboardnya nggak datang sendiri, kita harus cari. Oh, kirain kayak kemarin bang, langsung datang. ini nyari dulu. Oke, siap deh. Kita Motherboardnya, Bang? coba dari MSI nih ya. Kalau misalkan dari MSI ada H510 nih. Itu harganya 1,1 juta. Dapat promo 10% ya. Untuk sekarang tuh bang. Untuk sekarang. Asalnya 1,3 nih, sekarang jadi 1,170. 1.170.000. Boleh bang. Lumayan nih ya. Mau. Karena pertama si H510 itu udah support NVMe Gen 3x4 gitu. Terus ada XMP, bisa overclock memory RAM, bisa menjalankan XMP sampai 3200 MHz. Tapi harus menggunakan prosesor Intel Gen 11. Terus H510M Pro ini nanti bisa di-upgrade pakai Intel Gen 11. Misalkan nih pengen upgrade ke i5 11400F. Motherboard ini tentunya masih bisa. Ini ya, Iya. kita bungkus ya. Bungkus bang. H510 dari MSI. Apa nggak Asrock? Itu dulu aja bang. Itu aja bang. Oh ini aja. Oke, mumpung lagi diskon. Siap. Terus kita cari lagi apa nih? RAM-nya bang. Oh RAM. Nah, RAM mau yang RGB atau yang non RGB nih? RGB dong bang, biar ganteng. RGB. Kalau misalkan menurut saya sih harga yang paling nggak terlalu mahal. Terus ada RGB-nya, bisa pilih si Tim Delta RGB. Yang white-nya ada, yang hitamnya ada. 2x8 GB tuh. 2x8 GB berarti 16 GB kayak kemarin bang. Iya, 16 GB, speednya 3200 MHz. Itu DDR berapa bang? DDR4 dong. Tapi bang kalau yang nggak RGB-nya gimana bang? Aduh, pakai non RGB. Boleh, harganya pasti lebih murah. Bisa 1 jutaan lah. Ada dari Adata ada. Terus dari Tim Plus juga ada gitu. Itu yang non RGB. Mau non RGB atau pakai yang RGB? Kalau harganya cuma beda dikit mending yang RGB bang. Oke, berarti ini aja ya, si Tim Delta ya. Bungkus bang. Mantap, harganya 1,32 jutaan. Terus, apalagi lanjut? Storage-nya apa nih bang? Pakai harddisk lagi ya? Storage ya, kita cari storage. Nah, untuk si storage kita pakai Adata XPG SX 6000 Lite
yang 128 GB aja. Bukannya hard disk tuh, Bang? Aduh, hard disk lagi. Untuk sistem 2021 zamannya udah ngebut, udah kenceng gitu. Jadi hard disk tinggalkan saja. Tapi bisa kan kalau misalkan tambahannya pakai hard disk, Bang? Oh, oke. Untuk storage kedua, Heeh. nah bisa. Misalkan untuk nonton nyimpen tontonan gitu kan? Anime gitu, Anime. Bang. Ya, gua kan wibu, Bang. Oh gitu. Wibu. Ngapain aja ya kerjaan wibu itu? Nonton anime, Oh, Bang. nonton anime. Boleh itu nanti bisa ditambah. Ini kenapa pakai si XPG SX 6000 Lite? Pertama, karena dia tuh udah ada heatsinknya. Kan si motherboardnya nggak ada heatsinknya. Oh iya, Bang. Jadi nanti untuk pendingin si NVMe-nya nggak usah khawatir lagi. Udah ada heatsink bawaan sih, ada XPG SX 6000 Lite. Gitu. Jadi nggak panas. Itu di harga berapa, Bang? Ini yang 128 GB 385.000 aja. Murah ya. Murah. Kalau dibanding dengan SSD SATA, Bang? Untuk SATA yang 128 GB paling beda 50 ribuan lah. Tapi speednya lebih kenceng itu kan? Iya tentu dong. SATA 120 GB. Harganya 300 ribuan. Tuh. 300 ribuan. Boleh deh. 290. Pakai yang XPG XX 6000 aja, Bang. Oke, jadi untuk memaksimalkan motherboardnya kan udah Betul. ada portnya. Oke, lanjut ya. Si 380 harganya 385.000. Oke, terus apa lagi ya? Oh, ini Bang yang paling krusial banget, Bang. Krusial banget nih. Apa Gua kan nih? pengen pakai PGA, Bang. Heeh. Kalau PGA kan di sekarang tuh pasti harganya lagi naik-naiknya, Bang. Heeh. Lagi nggak oke lah harga PGA bisa dibilang kan. Nggak ngotak kata Nggak orang-orang. ngotak, bener. Dari budget 7 juta gue bisa dapat yang baru nggak sih, Bang? Nah, ini sebetulnya tantangan juga ya. Rakit PC 7 juta gitu kan, pengen ada PGA card-nya. Kalau pengen yang baru kayaknya nggak bisa. Mohon Berarti- maaf nih. Main di second. Main di second, nggak apa-apa. Kebutuhan untuk live streaming, editing video gitu ya. Menurut saya, second-nya si GTX 1050 yang polos ya, non Tanpa TI. TI, oke. Itu udah cukup. Udah cukup. Jadi kalau misalkan untuk PGA card-nya, kita cari GTX 1050 Ti aja. Non TI. Non 1050 non TI. Berarti kalau misalkan harganya itu sekarang berapa ya, Bang? Iya, kalau misalkan kita lihat-lihat di sini sih yang second mana ya tadi ya? Nah, ini kebetulan di sini ada yang jual juga. GTX 1050, mereknya Gigabyte ya. Branded juga nih, mereknya bagus gitu ya. DDR5 pastinya 2 GB. Harganya 2,1. Tapi Bang, kalau misalkan untuk PGA yang kita beli di online nih, Bang. Kira-kira apa aja nih yang harus diperhatiin, Bang? Oh, ya PGA beli second gitu Betul. maksudnya. Apalagi di online kan kita kan. Nggak tahu ya, itu barangnya kayak gimana gitu. Takutnya ditipu gitu. Bener, Bang. Takutnya kayak beli jadi- kucing dalam karung. Iya benar juga sih. Tips dari saya sih yang pertama kalau misalkan beli online ya, beli online PGA card nih. Yang pertama kita pastiin dulu nih reputasi si tokonya. Pertama. Terus testimoni tokonya dari orang-orang yang sebelumnya udah belanja bagus atau enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, usahakan minta foto atau video secara langsung ketika tes si PGA card-nya gitu. Misalkan Bang, minta dong liatin pas main game gitu si PGA-nya yang mau dibeli atau pas lagi benchmark gitu kan. Itu minta videonya tuh sama si penjualnya. Kalau penjualnya mau, dia berarti ya penjualnya baik gitu. Nggak ada masalah sih kan. Tapi kalau misalkan wah males lah. Nah, Itu patut dicurigai ya, Bang. berarti harus curiga gitu. Kenapa sih nggak mau gitu kan difotoin? Tapi kan Bang, kita kan nggak lihat fisiknya secara langsung nih. Boleh kan kita nanya ke si penjualnya fotoin fisiknya atau misalkan ada bagian yang habis di servis atau apa gitu kan kita nggak tahu nih, Bang. Nah, kali ini gimana tuh, Bang? Itu untuk bagian fisiknya, pertama minta fotonya ya, jelas depan belakang, terus bagian portnya juga liatin apakah ada bekas jumper. Biasanya PGA yang udah di servis tuh ada jumper, terus ada seperti solder yang nggak rapi gitu kan. Terus apakah ada elko atau IC yang pernah diganti atau enggak. Nah itu bisa dicek secara langsung. Terus untuk bagian baut-bautnya nggak ada segelnya dan lain-lain. Bisa kelihatan deh. Itu yang pertama lah. Harus pastiin dulu fisiknya tuh bagus gitu. Bagus
dan nggak ada solder apapun gitu, nggak ada jumper-jumperan kayak gitu. Tapi kalau misalkan COD langsung ke tempat yang punya atau yang jual itu lebih baik ya Bang ya? Nah, itu lebih baik misalkan beli di OLX nih. Beli di OLX ya. Kita datang aja ke tempatnya, kita langsung tes tuh di tempat penjualnya. Misalkan tes benchmark. Lagi full load nih, mati nggak si PGA-nya gitu. Atau tes main game, kalau ada gamenya. Sambil lihatin temperatur PGA-nya naik sampai berapa nih gitu. Apakah ketika tes benchmark ada kendala, ngehang atau blue screen atau overheat, nah itu kan bisa cek langsung. Itu bisa langsung kelihatan, oh performa PGA-nya masih bagus nih meskipun bekas juga gitu. Gitu. Oke deh. Yang kalau sekarang itu dulu aja bungkus, Bang. Nah, ini kayaknya barangnya masih oke juga gitu kan. Fan-nya juga masih bersih, terus toko reputasinya juga masih oke. Jadi bintang 5 gitu kan. Tinggal chat aja nanti Bang, Nah, ke tinggal penjualnya. chatting aja. Bungkus ya ini ya. Bungkus dulu aja Bang, Saya keep masukkan dulu. keranjang. Oke. Oke. Terus apa lagi ya? Power supply. Power supply bener Bang, power supply Bang. Nah, untuk power supply sebetulnya di sini saya udah pilihkan juga. Pertama ada dari Seasonic. Si Sonic yang landak Bang, yang biru. Ah, bukan. Itu Sonic. Oh, Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog ya Bang? Iya. Oke. Ini Seasonic. Oh, saya salah berarti, Bang. Seasonic S12 ya. Oke. Yang 450 watt, 80 plus bronze. Jadi ini udah bersertifikasi brand-brand kelas atas lah gitu kan untuk Seasonic. Tapi 450 watt. Tapi kuat Bang. Nah, menurut saya si Core i3 plus PGA GTX 1050 ketika full load nanti paling berada sekitar 200 sampai 250 watt. Jadi untuk 450 watt si power supply-nya udah cukup aman. Gak bakalan ngejepretnya Bang ya, aman ya? Aman, udah aman, tenang aja. Saya udah coba juga pakai yang 400 watt. Aman banget gitu. Untuk 10100F plus GTX 1050 Ti dulu pakai yang 400 watt. Aman banget. Ini aja berarti ya si Boleh. Seasonic ya. Boleh, Seasonic Hedgehog. Iya, Seasonic ya. Oke. Bungkus kita masukkan ke ranjang. Terus terakhir apa lagi ya? Udah ya? Oh, belum Bang. Hah? Apa lagi ya? Rumah casing Bang, casing. Oh iya, casing. Nah, untuk casing sebetulnya itu sesuai selera sih. Gue yang pengen yang minimalis Bang. Minimalis. Mm-mm. Ada dari Cube Gaming. Cube Gaming boleh Bagus. juga. Terus ada lagi? Ada lagi terus dari Simbada. Ada. Simbada. Tapi Boleh. yang pasti harus tambahkan fan. Minimal ada 3 lah di dalam casing tersebut untuk bisa membuat sirkulasi airflow di dalam casing bagus. Jadi si komponennya tuh tetap dingin, terjaga dan awet. Tapi kalau misalkan belum ada nih Bang, buat pennya gimana? Usahakan nanti ketika dipasang buka aja si side panel kacanya itu yang sebelah kanan buka aja. Pakai kipas angin Bang. Pakai kipas angin gitu itu lebih bagus lagi. Oke deh, kalau misalkan kayak gitu gue pilih yang Yang MATX mana nih? aja deh Bang. Hah? MATX aja. MATX dari Cube Gaming. Boleh? Oke, siap. Tadi mana ya? Oh, Phenomerek juga ada nih, bagus nih. Enggak, gue pengen Oh, Cube Cube Gaming dulu Gaming. aja. Kan Nanti- tergantung selera gue Bang. Oh, iya, Gue yang mau benar. beli Bang. Itu ya bebas. Kalau casing bebas, terserah gitu. Oke. Oke, berarti total keseluruhannya udah saya nanti tampilkan di sini ya. Mungkin sekitar 7.200.000 atau 300 ribuan. Ini udah saya masukkan ke keranjang, tinggal dibayar aja. Oke, Bang. Silahkan bayar. Oke? Enggak Bang, saya nanya doang kok. Hah? Nanya doang, nggak beli. Aduh. Dari tadi nggak jadi beli ceritanya. Enggak Bang, cuma nanya-nanya aja. CLBK dong. Apaan Bang? Cerita lama beli kagak. Oke, ya udah deh. Kalau misalkan gitu nggak apa-apa nggak jadi beli, tapi mudah-mudahan untuk penonton atau teman-teman di luar sana, kalau misalkan mau rakit 7 jutaan baru bisa ikutin saran yang barusan saya kasih. Nggak apa-apa dia nggak jadi beli, tapi teman-teman di luar sana mungkin ada yang beli gitu kan? Nggak apa-apa, mungkin bisa bermanfaat sih videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.